Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang berbeda. Dengan kata lain, baik bisa beda ras, etnik, sosioekonomi, agama, ataupun yang lainnya. Pengertian kebudayaan sendiri adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang yang berlangsung dari generasi ke generasi. Sedangkan, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan, baik ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan cara gerak-gerik badan atau sikap tertentu, sehingga cara-cara tertentu disebut dengan komunikasi bahasa nonverbal. Tujuan manusia berkomunikasi yaitu untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Melalui komunikasi ini, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami. Pentingnya komunikasi antar budaya. Budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh sebagian orang, tetapi budaya dapat dimiliki oleh semua orang. Hanya saja antara budaya satu dengan budaya yang lainnya ada aspek-aspek yang berbeda dan ada aspek-aspek yang sama. Dari beberapa aspek yang sama, seperti dalam hal bahasa, seringkali masih saja menimbulkan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memudahkan hubungan antar budaya dan mengurangi distorsi-distorsi yang ada, para pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya perlu memahami budaya pihak lain. Adanya komunikasi antar budaya dalam dunia bisnis. Yang pertama, budaya yang berbeda di tempat kerja. Adanya interaksi dengan karyawan asing atau interaksi dengan karyawan dari satu negara yang sama tetapi dengan budaya yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan perbedaan budaya di tempat kerja. Contohnya, kita dapat melihat beberapa tahun ke belakang, banyak perusahaan asing seperti Jepang, Korea, dan Cina yang masuk ke Indonesia. Untuk perusahaan-perusahaan tertentu, wajib mensyaratkan calon pekerjanya wajib menguasai bahasanya. Selain bahasa juga, yang perlu dipersiapkan yaitu pemahaman budayanya. Sebaiknya, setiap pekerja harus berusaha sendiri, wajib memahami budaya dari masing-masing perusahaannya, sehingga dapat membantu dalam kelancaran kerja. Yang kedua, terjadinya pasar global. Bagi para pelaku bisnis, dunia semakin mengecil dan batas-batas negara semakin kabur. Perusahaan-perusahaan semakin mudah dan cepat dalam melakukan ekspansi, baik dalam hal ekspansi konsumen, pencarian bahan baku, maupun dalam menjalin kerjasama dengan mitra ataupun dengan para pesaing. Dalam kondisi seperti ini, transaksi luar negeri menjadi sangat penting, terutama untuk perusahaan yang pasar luar negerinya jauh lebih besar dibandingkan dengan pasar dalam negeri. Contohnya yaitu seperti perusahaan Nestle, yaitu perusahaan makanan dan minuman dari negara Swiss ini, di mana pasar dalam negara Swiss ini sangat kecil, karena hanya terdiri dari beberapa juta penduduk saja. Bahkan, pasar yang sekecil itu diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang menjual produk-produknya ke negara Swiss ini. 3. Angkatan kerja dari berbagai budaya. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, mobilitas tenaga kerja semakin meningkat. Mobilitas tenaga kerja bukan hanya mencakup skala lokal saja, tetapi juga skala nasional dan bahkan sampai skala internasional. Pada satu perusahaan akan ditemukan tenaga kerja dengan berbagai macam budaya. Dalam skala yang lebih luas, seperti perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, maka interaksi yang terjadi bukan hanya dengan budaya asing yang ada dalam skala nasional saja, tetapi juga dengan budaya lokal yang terdiri dari berbagai daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, dan juga yang lainnya. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan minyak dari Amerika yang akan mengirimkan para stafnya ke Indonesia untuk menjalankan perusahaannya yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, komunikasi yang akan terjadi di perusahaan ini mencakup karyawan dari Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya, dan terjadi komunikasi juga antar karyawan Indonesia dengan karyawan dari negara asing ini yang berbeda budayanya, seperti berbeda budaya bahasa, adat istiadat, dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas manajemen 3F akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Dasar-dasar komunikasi bisnis. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, seseorang perlu memahami perbedaan. Komunikasi bisnis antar budaya ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi bisnis dalam suatu perusahaan, yang mana di antara para pelaku komunikasi ini terdapat perbedaan budaya. Yang pertama, pemahaman budaya asing. Dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak ragam budaya. Budaya yang paling dipahami adalah budaya yang dianut oleh orang-orang yang hidup dekat dengan kita. Orang yang hidup di Indonesia
secara umum akan lebih memahami budaya Indonesia dengan lebih baik dibanding dengan orang dari luar Indonesia. Lebih dikenal pula kelompok etnik yang sering disebut budaya daerah. Masyarakat yang hidup bertempat tinggal di Jawa Tengah dan di Yogyakarta akan memiliki budaya Jawa, sedangkan mereka yang tempat tinggalnya di Sumatera Barat, mereka akan memiliki budaya Minang. Selain itu, dikenal kelompok-kelompok agama, profesi, dan kebiasaan tertentu. Budaya yang memiliki oleh masyarakat seperti di atas dapat mempengaruhi komunikasi dengan berbagai cara. Secara umum, budaya mempengaruhi komunikasi melalui yang pertama, stabilitas, kompleksitas, komposisi, dan penerimaan. Stabilitas. Stabil tidaknya budaya masyarakat akan mempengaruhi cepat lambatnya proses pengiriman dan penerimaan pesan. Masyarakat Jawa yang hidupnya dalam budaya yang relatif stabil akan lebih lambat dan mengirim maupun menerima pesan. Sedangkan masyarakat Jakarta mereka lebih cepat dalam mengirim dan menerima pesan karena berada pada budaya yang lebih dinamis. Kompleksitas. Budaya satu berbeda dengan budaya lain dalam hal penerimaan informasi atau pesan yang disampaikan. Contohnya, di Jerman dan di Amerika, informasi disampaikan dalam kode yang bersifat eksplisit, misalnya dengan kata-kata. Sedangkan di Jepang, sebagian besar pesan disampaikan secara implisit, misalnya melalui bahasa tubuh dan tekanan suara. Dalam kondisi seperti ini, penerimaan informasi lebih kompleks karena tidak hanya menyangkut apa yang diucapkan tetapi juga dengan memperhatikan bahasa tubuh yang dikirimkan. Komposisi. Suatu budaya yang dominan dapat tersusun dari banyak subbudaya yang berlainan. Namun, dapat pula merupakan suatu budaya yang homogen. Contohnya budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai subbudaya seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penerimaan. Pemahaman budaya asing menekankan pada proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara orang-orang yang berbeda budayanya. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, menjamin keberhasilan dalam melakukan komunikasi antar budaya dalam suatu perusahaan. Para komunikator akan lebih efektif jika mereka dapat mengidentifikasi perbedaan, kemudian mampu menerima pesan dengan persepsi penerima seperti yang diinginkan pengirim. Yang kedua, memahami perbedaan budaya. Budaya masyarakat akan mempengaruhi bagaimana seseorang mengirim dan menerima pesan. Ketika seseorang berkomunikasi, mereka cenderung menggunakan asumsi budayanya sendiri, di mana menganggap orang lain mempunyai budaya bahasa dan persepsi seperti dirinya. Untuk itu sendiri, perlu meningkatkan pemahaman budaya asing tersebut dari beberapa aspek seperti kontekstual, etika, sosial, dan nonverbal. Yang ketiga, perbedaan dari aspek hukum dan etika. Budaya juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam hukum dan etika. Hal ini dapat kita ketemui bahwa setiap hukum yang berlaku di suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya. Contohnya, Indonesia, Inggris, dan Amerika menganut asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah. Sedangkan negara Jerman, Meksiko, dan Turki menganut Napoleonic Code. Seseorang dinyatakan bersalah sampai orang tersebut dinyatakan tidak bersalah. Berbicara mengenai etika, akan terdapat perbedaan bahkan pada masyarakat dalam suatu negara yang budayanya relatif sama. Komunikasi antar budaya akan munculkan perbedaan etika yang lebih besar. Contohnya di Indonesia, suap merupakan hal yang dilarang oleh hukum, sementara di negara lain seperti Cina, pelaku bisnis membayar semacam suap dalam bentuk buili. Pemahaman ini akan membantu pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya di negara lain. Meskipun demikian, etika tidak hanya menyangkut suap, sehingga pelaku bisnis di negara lain pun perlu mempelajari dan memahami etika dengan lebih mendalam. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Terima kasih.
D. Perbedaan dari aspek sosial. Perbedaan budaya juga dapat dilihat dari perbedaan dalam aspek atau perilaku sosial masyarakat. Perilaku dalam bersosialisasi masyarakat secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu bersosialisasi menggunakan ketentuan formal atau menggunakan ketentuan informal. Pada masyarakat yang dalam sosialisasinya menggunakan ketentuan formal, ditunjukkan dari apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada situasi sosial, seperti dalam jamuan makan, naik kendaraan, berjalan bersama, dan lain-lain. Kebalikannya, ketentuan informal hanya dapat diketahui melalui pengamatan dan kemudian meniru perilaku tersebut. Beberapa ketentuan informal dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memandang dalam hal materi, menilai status dan peran, mendefinisikan tata krama, dan menilai waktu. E. Perbedaan dari aspek nonverbal. Perbedaan aspek nonverbal menjadi salah satu pembeda antara satu budaya dengan budaya lain. Oleh karena itu, memaknai pesan nonverbal tidak bisa hanya berdasar dari pemahaman akan budayanya sendiri. Ada beberapa aspek nonverbal yang ditunjukkan pada saat berkomunikasi. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsep jarak. Konsep jarak adalah seberapa dekat seseorang harus berada dari orang lain dalam proses komunikasi. Contohnya dalam komunikasi, orang Indonesia dan Jepang menganggap jarak yang cukup kira-kira 1 meter. Namun Amerika Latin menganggap jarak itu terlalu jauh, sehingga dalam komunikasi mereka akan mengambil jarak kurang dari itu. Kedua, bahasa tubuh. Dalam proses komunikasi, bahasa tubuh akan melengkapi atau mempertegas bahasa verbal. Dalam kasus di mana lawan bicara memang menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi, tunawicara atau peserta komunikasi tidak mempunyai pemahaman bahasa yang sama, maka satu-satunya jalan hanya dengan memahami bahasa tubuh. Contohnya, menggelengkan kepala dan menggerakkan bahu dan lainnya. Hei, apa kabar? Sehat? Sehat, kamu sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Erma, ngomong-ngomong kamu bagat sekali hari ini. Makasih, Pak. Loh, kok makasih? Gak marah? Emang kenapa? Kalau dalam bahasa Bugis, bagat itu artinya bodoh. Kasih tahu, Pak. Tapi dalam bahasa kami, bagat itu artinya cantik. Ki, Bang, ya. Yan. Kenalan ya. Biasa ya, kermabar. Ki, ayo orang mancing ah. Mana tuh? Biasa kita dalam bakti Sanggarung. Tadi nyamperin mau aya laukan, aya ge sampah. Pamidi orang mah lebak teh sungai. Oh, dari pami di abdi mah lebak teh jurang. Oh, nya tuh orang cong supaya ke sungai ayo. Ayo. Ayo, Bang, ikut. Oh, sok-sok. Orang ngereng lah biasa. Oh, nya tuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, bisa kirim kami gendang nggak 1 bak? Iya, bisa, Mas. Nanti saya kirim. Oke ya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, gimana, Mas? Mbak, kok yang dikirim malah pisang ya? Loh, tadi kan pesennya gedang. Chicken in the corn, on the corn can't grow, mama. Yeah, when chicken in the corn.